Ya, untuk keselamatan pakai ini Bu. Jadi, misal dulu stop kontak di dekat dapur maupun kamar mandi bisa pakai dua ini Bu. Nah, yang satu bisa ditutup, sama-sama ditutup. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak Bu? Kiranya. Kalau nggak ada kita bisa lanjut Bu. Yang mana? Ini tuh mungkin gini Bu. Kalau tadi kan ada yang bentuk stop kontak seperti ini, ya, yang ditutup tadi itu buat nangani kalau biar nggak kena air lah atau kena apa. Sedangkan kalau ibu-ibu masang yang seperti ini, dia kalau misalnya ini stop ini bersambung dengan speakernya misal konslet atau kenapa kebakar, jadi dia bakal ada pemutusnya di sini Bu, nggak mempengaruhi misalnya ini balik ini, jadi langsung tak mati. Nah, iya stop kontak Bu, ya model di sini namanya ya apa namanya stop kontak GFCI. Nanti mungkin bisa tak kasih pamflet yang mengenai kesimpulan beberapa ini Bu, yang bisa diterapkan di rumah. Ada lagi Bu yang mau ditanyai? Oke, kalau nggak ada bisa kita. Yang kedua ada tips keamanan listrik ya. Jadi gimana kita menjaga keamanan listrik di sekitar rumah kita. Nah, listrikan yang aman itu bagaimana sih? Nah, kita akan bagi listrikan yang aman itu menjadi 4 ya. Kabel dan kabel ekstensi. Yaitu jadi kabel nanti kita panjangin lagi. Jadi kita ini kabel pokoknya cuma sampai situ. Dengan misal sampai mau masang TV atau kulkas terpojok, otomatis dipanjangin mana itu. Nah, itu ada kiat-kiatnya. Jadi gimana tipsnya? Lalu yang kedua ada keamanan peralatan. Lalu yang ketiga ada perawatan rutin. Dan yang ketiga bagaimana kesiapsiagaan darurat kita saat terjadi cacing atau yang lain bahaya lain. Yang pertama ada kabel dan kabel ekstensi, yaitu tangani kabel dengan benar. Nah, jenengan kalau narik entah rice cooker maupun kulkas itu sing ditarik kabelnya atau stekernya Bu. Ini stekernya. Namun nek anel sing ditarik kabelnya bareng bareng. Ngerti? Nggih. Harapannya kalau ditarik itu harus ininya ya Bu. Soalnya kalau yang satu kabelnya, ya di dalamnya itu biasanya kabelnya itu modelannya digapit pakai baut. Jadi kalau terus model kabelnya itu kadang serabut, kadang yang satu tunggal yang diungkir-ungkir di bautnya. Jadi takutnya malah longgar, jadi bahaya itu kena dalamnya. Nah, terus hindari menjalankan kabel di bawah karpet. Jadi harapannya kabel itu selalu terlihat di mata kita Bu. Jadi kalau misal gini dipinggirin atau di tempelnya Bu, jangan misal ketutupan karpet nopo ten buri meja nopo ten buri lemari. Jadi kita bisa tahu kalau ini tuh misal ada dikit-dikit tikus, tapi di belakang lemari kan kita nggak tahu apa-apa, bisa-bisa malah nanti timbul kenapa-napa, kebakaran atau masalah listrik. Nah itu yang ketiga, batasi penggunaan kabel ekstensi. Nah seperti yang saya bilang tadi, kalau ibu-ibu pengen manjangin kabel kan disambung stop kontak lagi. Nah itu sebenarnya nggak apa-apa, tapi tujuan ibu cuma untuk memanjangkan dan bebannya ada di sana, bukan misal ibu panjangkan di sini ibu nyambungin misal speaker, nanti ada charger laptop, ya di sana ada mesin cuci, ada yang lanjut. Nah itu malah takutnya stop kontaknya itu malah rusak, soalnya bebannya itu kayak berlipat-lipat, jadi emang batasnya itu cuma 3, kok dilebih-lebih lagi, nanti dipanjangin lagi ada perangkat elektronika lagi. Jadi ini tuh ada batasnya untuk kontak. Jadi kalau misal totokannya 3, ya harapannya dipakainya cuma 3, kalau 4 Lalu yang kedua ada keamanan peralatan. Ya seperti kalau kita bepergian atau mungkin memang peralatannya nggak dipakai, harapannya tuh peralatan itu dicabut. Misal kalau contoh yang paling gampang, jangan kalau mereka HP yang dicabut itu cuma yang di HP-nya nopo sak stekere, sak sik nancep. Nah,
Nah, harapannya yang dicabut itu sekalian ya Bu. Nah, terus kalau misal ini ada tips digital handphone itu kalau dicabut, harapannya jangan dicabut misal HP-nya baru dicabut stop kontaknya. Dicabutnya tuh stop kontaknya dulu, tunggu beberapa detik baru dicabut ininya. Soalnya tuh di dalam charger tersebut ada namanya tuh kapasitor tuh. Itu konsepnya kayak baterai. Jadi kalau ibu langsung nyopot otomatis kabelnya langsung terputus. Sama lagi, karena kalau ibu nyopot dulu yang di stop kontak itu, dia akan membuang lah isi baterainya tersebut ke HP, baru aman dicabut. Jadi jangan lupa ya Bu, dicabutnya tuh dari stop kontak dulu, tunggu beberapa detik, nah baru cabut HP-nya. Untuk yang kedua ada cara peralatan coupling ya. Soalnya ini nyambung listrik dari contoh proses. Lalu yang ketiga ada perawatan rutin, mungkin sama ya Bu. Harapannya kalau misal kita mau ada kerusakan tadi seperti AC atau di kita harus sering padam atau apa, harapannya dari teknisi Bu, jangan coba-coba misal bapaknya bojone pengen tak benerin, harapannya jangan Bu, soalnya takutnya buatan semakin baik malah rusak, terus rusak ya malah nggak cuma satu barang tapi malah satu rumah. Terus gunakan bolam yang apa ya mungkin ya harapannya ya yang normal ya usah terang-terang aja, yang penting mencukupi, takutnya malah kan kalau lampu semakin terang kan berarti semakin begitu Bu. Nah buat saya itu memakan listrik kita, jadi semakin beban. Contoh kalau misalnya kita pakai buatnya yang kecil biasanya, terus kita bisa biasanya di stop kontak nyambungnya ke TV, rice cooker, tiba-tiba nanti bukannya ibu nanti yang terang, yang buatnya besar itu otomatis nambah beban listriknya Bu. Jadi takutnya listriknya bakal jelek atau mungkin itu Bu. Jadi gunain bola lampu yang cukup mawar, nggak usah terlalu terang, nggak usah terlalu besar Bu. Yang penting cukup untuk menerangi kita. Lalu yang keempat ada kesiapsiagaan darurat, yaitu ketahui apa yang akan dilakukan dalam keadaan darurat. Nah, jika ada mencium bau gas atau melihat percikan api, jangan sentuh saklar listrik Bu. Jadi harapannya muncak gitu. Jadi cabut sikit, terus dicari penyebabnya apa. Nah, baru kalau sampun aman atau penyebabnya bisa disambungkan kembali. Lalu mendidik anggota keluarga. Jadi harapannya nanti materi ini bisa disampaikan ke anggota keluarganya, jadi lebih paham, lebih melek akan keselamatan listrik itu ya. Nah, yang ketiga ada pedoman peralatan. Yang pertama ada kulkas. Yang punya kulkas di sini siapa Bu? Ya? Semua. Oke. Nah, yang pertama ada jaga kebersihan dalam kulkas. Nah, di belakang kulkas itu Bu, enten biasanya yang belakang kulkas kan angin panas. Nah, niku enten kayak ventilasi sing buang angin sing jero kulkas diganti angin. Nah, niku tuh sering kotor Bu. Jadi harapannya dibersihin ya Bu. Jadi kan kalau kita kulkas nih, dia mendinginkan yang di dalamnya, kotak di dalamnya, otomatis dia membuang udara-udara yang panas itu di luar. Nah kalau ininya tutupan debu, otomatis kan harus kerja ekstra di kulkasnya. Harapannya ini sering dibersihkan, istilahnya kayak kipas angin Bu. Dan dengan punya kipas angin, ini enten debunya ngarepnya tak buatan silir toh. Nah itu dibersihin harapannya, jadi biar anginnya keluar lancar, kulkasnya bekerja dengan normal, tidak ada kelebihan beban. Lalu yang kedua ada pemantauan suhu. Nah untuk pemantauan suhu sendiri pada lemari es di bawah 4 derajat Celcius dan untuk freezer sendiri untuk minus 18 Celcius. Jadi ibu sakit nih tumbas termometer di lubangnya kulkas ya, dicek itu suhunya baik atau bukan. Kalau baik untuk kulkas di bagian bawah yang kulkas niku 4 derajat Celcius, sedangkan yang freezer sik dingin gawe es batu niku minus 18 derajat. Jadi sakit dicek Bu. Jadi takutnya memang misal kok kula
mlebuke jangan apa mlebuke nopo sih kok boten adem-adem niki jangan-jangan suhunya emang turunnya banyak. Jadi ya, kalau turun bisa diperiksakan di teknisi atau apa. Lalu yang ketiga ada menghilangkan bunga es yang menumpuk. Kadang kalau freezer enten es itu lagi Bu, di samping-samping ini. Nah, es ini harapannya di nganu gitu dicairke, dapat di kowak di nganu. Soalnya ini biasanya ini nutupi saluran pembuangan sih mengarah ke mriki. Otomatis kalau ketutupan kan angin di dalamnya sulit kok keluar. Terus bikin biasanya entah makanan-makanan di dalamnya cepat basi. Jadi harapannya kalau ada es di sekitar sini itu di kowak gitu, dihilangi. Di kowak mawon dihilangi gitu. Enggak, bukan apa-apa, itu kan kayak bersih ngarapat bumi loh, jadi kayak esnya di keluarin apa. Oh, kalau mau baik lebih baik dicabut. Ya, pakainya nopo gitu. Ya, harapannya dibersihkan lah Bu. Kalau bukan dibuka soalnya dibuat tahu. Ngabulannya. Ya ini nek enten buat jenengan terus tips dan triknya bersihin bunga es itu harap dibagi tentang gitu. Yang kedua mungkin ada mesin cuci. Nah, periksa kan Bu selang-selang air atau apa takutnya kan bocor nopo suwek itu kan nek suwek bajunya otomatis metu to gitu. Takutnya malah menambah-nambah yang kena listrik dan lain-lain. Tapi yang kedua beban maksimal. Biasanya Ibu kalau beli mesin cuci itu kadang tuh mesti ada di buku panduannya itu mesti ada beban maksimal yang bisa kita taruh. Jadi kalau harapannya jangan melebihi beban maksimal tersebut ya. Soalnya bisa mesinnya tuh jadi keberatan, malah gampang rusak. Okay. Lalu yang ketiga ada penggunaan deterjen. Deterjen itu enten tuh mesin cuci sih tutupannya kan dhuwur, enten sing kan pinggiran samping. Nah, nek kan samping itu namanya mesin cuci high efficiency. Harapannya jangan pakai deterjen biasa Bu. Jadi deterjen yang memang high efficiency. Soalnya malah kalau pakai deterjen biasa kayak ya yang bukan memang bukan mesin cuci high efficiency itu bisa nembul kerak-kerak malah kotor di dalamnya. Jadi harapannya cari yang cocok. Kalau high efficiency bisa pakai high efficiency. Bisa juga pakai sabun cuci yang cair. Sampai sini dulu ada yang mau ditanya nggak Bu? Kenapa Bu? Jauh. Teknisinya nggak apa-apa ngomongnya Bu. Kalau bisa ada buku panduannya nggak Bu? Takutnya kalau saya ngomong nggak apa-apa, itu malah membebani mesin cucinya, malah bakal rusak. Nah, oke. Apa ya? Nopo nangkep mawon teknisi biasanya Bu. Paham mesin cuci. Takutnya kalau nggak masalah nanti malah biasanya rusak kalau saya mau kenal. Tapi untuk sementara mungkin sebelum saya mungkin ya satu-satu kita cuci dulu nanti selesai kering. Kalau kita kesempatan tanya yang mesin cuci,